Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, bahwa ternyata para ulama menyampaikan untuk kita kemudian dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu memenuhi 4 rukun syukur. Rukun yang pertama adalah kita berusaha menanamkan di dalam hati kita bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat, misalkan ketika kita mendapatkan rizki yang tidak terduga, misalkan, tidak lantas kita menganggap bahwasanya rizki tersebut adalah datangnya dari bos kita, dari orang yang memberikan upah kepada kita. Mereka itu hanya wasilah. Yang pertama harus diyakini dan ditanamkan dalam hati-hati kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah adalah kita harus meyakini bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau nikmat yang kita rasakan itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, kita juga harus sering mengungkapkan nikmat yang kita rasakan kepada orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu, ungkapkanlah. Ungkapkan. Ketika kita mendapatkan kesehatan, ungkapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan rezeki, ungkapkan alhamdulillah. Dan dengan ungkapan-ungkapan lain yang itu merupakan salah satu upaya kita memenuhi rukun yang ada dalam syukur yang ingin kita ungkapkan. Kemudian yang ketiga, selain kita harus meyakini dengan benar bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengungkapkan nikmat tersebut dengan lisan kita, yang ketiga adalah kita harus menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai wasilah kita untuk bisa dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amaliyah yang kita lakukan keseharian. Kita mendapatkan rizki uang misalnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya agar kemudian uang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah memberikan nikmat kepada kita mata misalkan. Bagaimana caranya? Kemudian mata yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita, itu kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Dan kita aplikasikan itu semua terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita. Sehingga dengan kita meyakini dengan hati, mengungkapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan kita, itu baru kita dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama juga menyampaikan, jika salah satu saja rukun yang ada tadi tidak kita penuhi, maka belum dikatakan kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengungkapkan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata
nikmat tersebut malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sangka itu adalah bentuk kesyukuran, bukan. Walaupun lisannya berbusa karena mengucapkan pujian-pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya. Sehingga bisa saja ketika ada seseorang yang bertanya, "Kenapa, Ustaz? Saya sudah bersyukur." Kan Allah menjanjikan orang yang bersyukur itu nikmatnya pasti ditambahkan. Perasaan saya sudah bersyukur terus deh. Tapi kok nikmatnya berasa nggak ditambah-tambah? Hidupnya gini-gini terus. Rizkinya segini-gini terus. Lalu kira-kira apa sebabnya? Oh, mungkin jawabannya adalah kita belum memenuhi rukun-rukun syukur ini dengan maksimal. Maka pada kesempatan ini mari kita belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita semuanya. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang harus kita teladani dengan baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang patut kita tiru dari segala halnya. Maka yuk kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, sebagai panutan kita, dan untuk itu sebelumnya kita juga harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja itu cinta dan rindu dengan umatnya. Masa kita yang mengaku umatnya tidak rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merindukan kita? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Waditu anni laqitu ikhwani." Aku ingin sekali, aku senang sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata beliau. Kemudian para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kita itu adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antum ashabi, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni." Kalian itu sahabatku, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang aku maksud adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihatku. Dan itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW sepeninggalan beliau, termasuk kita insya Allah. Dan yuk kita mulai tumbuhkan rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa kokoh dalam jalan beliau hingga ajal menjemput nanti. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang pada hari kemarin kita telah memulainya tentang bagaimana caranya mempersiapkan bulan suci Ramadan ini agar kemudian semakin bermakna kita amalkan. Salah satu poin yang perlu kita persiapkan adalah ilmu tentang apa saja yang ada di bulan Ramadan, sehingga ketika kita menjalani ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini, kita menjalaninya atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan dan keteguhan. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau menerima setiap amalan yang kita perbuat di bulan ini. Nah, oleh karenanya kita mulai pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ada petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dalam pembahasan ini
poin yang ingin disampaikan adalah bulan suci Ramadan ini adalah kental sekali kaitannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena seperti yang berada di dalam ayat tadi, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga sangat dianjurkan sekali, sangat ditekankan sekali agar kemudian kita hidupkan nih bulan suci Ramadan ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini perlu digarisbawahi agar kalian bertakwa. Nah, sebelum kita memasuk tentang definisi puasa itu apa, kemudian pembatal-pembatalnya seperti apa, rukun-rukunnya bagaimana, satu hal yang perlu kita camkan dari sekarang adalah bahwa tujuan dari pensyariatan ibadah puasa ini adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, kenapa? Karena jangan sampai ibadah yang kemudian kita lakukan selama 1 bulan lamanya itu ternyata motivasinya adalah atas dasar ya ikut-ikutan. Karena orang lain berpuasa, kita pun berpuasa. Di masjid ramai sholat tarawih, ya udah kita ikut juga sholat tarawih. Sehingga momen ibadah puasa ini hanya dijadikan sebatas rutinitas tahunan saja. Padahal nilainya jauh lebih besar dari itu. Ada tujuan besar yang harus kita kejar dari peribadahan bulan puasa di bulan puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sepakat ya, kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Benar tidak? Benar kan? Kita semuanya ingin bertakwa. Karena nanti nih manusia yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala diantaranya mereka orang-orang yang bertakwa. Karena inilah salah satu jembatan yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatannya. Kita akan digembleng di dalam madrasah ini agar kemudian kita bisa menjadi sosok orang yang bertakwa seutuhnya. Sehingga nanti selepas bulan suci Ramadan berlalu, kita akan mendapati diri kita menjadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa apa yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini itu sudah maksimal. Salah satu tandanya apa tadi? Selepas bulan suci Ramadan ini berlalu, kondisi kita menjadi lebih baik, ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, lebih santun, ya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami betul tentang tujuan kenapa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan ini, yuk kita kemudian fahami tentang arti puasa itu. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyam itu secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak, menahan diri. Itu arti puasa secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam mengisahkan tentang Maryam yang berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa. Nah, maksudnya puasa di sini apa? Bukan puasa menahan lapar dan dahaga di siang hari, bukan. Falan ukallimal yauma insiya. Untuk tidak berbicara dengan siapapun. Ini nazarnya siapa? Maryam. Sehingga sauma di ayat ini artinya apa?
artinya al-imsak, menahan diri. Puasa di sini definisinya adalah definisi secara bahasa, bukan definisi secara istilah. Sesungguhnya aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara dengan orang lain. Ini arti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ini. Sehingga al-imsak adalah arti puasa secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa itu adalah al-imsak an jami'il muftirat ma'an niyah min tulu'is syamsi ila ghurubiha. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ustaz ulangi. Al-imsaku an jami'il muftirat ma'an niyah min tulu'is syamsi ila ghurubi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa secara istilah itu adalah al-imsak, menahan diri dari segala macam bentuk pembatal puasa, yang nanti insya Allah akan dijelaskan apa saja pembatal-pembatalnya, ma'an niyah, dengan niat min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sodik, ya, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, sebelum Ustadz jelaskan lebih jauh tentang definisi secara istilah, di sini ada satu hal unik yang Ustadz rasa perlu kalian ketahui. Kira-kira kenapa ya setiap kita ingin mendefinisikan itu selalu ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara istilah. Kenapa kira-kira? Coba di studio ada yang bisa menjawab nggak? Alasannya kira-kira kenapa? Mau mendefinisikan tentang sholat, pasti kan ada definisi secara bahasa, kemudian ada definisi secara istilah atau secara syar'i. Zakat juga seperti itu, haji juga seperti itu. Semua kata-kata yang perlu pendefinisian selalu ada definisi secara bahasa dan definisi secara istilah atau syar'i. Nah, kira-kira alasannya apa? Tujuannya apa? Gunanya apa? Ada yang bisa menyampaikan di sini? Silakan. Agar orang tidak salah faham maksud dari kata tersebut. Seperti itu. Oke, ahsan. Ada yang lain? Oke, barakallahu fikum. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk membedakan, ya, kata ini itu digunakan dalam ranah bahasa atau dalam ranah syariat, sehingga orang bisa membedakan, ya. Ketika menggunakan kata itu kita bahasnya dalam ranah syariat atau ranah bahasa, karena di dalam bahasa artinya berbeda dengan istilah. Kadang, ya. Seperti misalnya sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa, kan? Padahal sholat yang kita maksud bukan hanya doa, kan? Kalau doa itu umum. Doa setelah sholat itu dikatakan doa. Doa turun hujan itu juga dikatakan doa. Nah, tapi sholat yang kita inginkan ketika kita bahas tentang fikih sholat itu apa? Setiap perkataan, perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, ma'aniyah. Nah, itu maksudnya. Nah, sehingga nggak salah paham. Nanti ketika kalian bisa bahasa Arab nih, ketika kalian mendengar orang Arab atau orang lain berbicara dengan bahasa Arab, terus ada kata-kata kok kayaknya sholat itu, katanya saya udah sholat, padahal dia belum sholat. Oh, mungkin maksudnya dia habis doa, gitu kan? Karena kamu lihatnya dia habis doa. Atau sumtu anitakallum ma'anas. Kok puasa untuk tidak berbicara? Maksudnya apa? Oh, maksudnya yang digunakan puasanya adalah secara bahasa, bukan
secara syariat. Sehingga ketika kita tahu arti secara bahasa dan secara istilah, kita bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya ya. Paham ya? Oke, itu definisi puasa secara bahasa dan istilah. Nah, dari definisi puasa ini akhirnya kita bisa mengeluarkan dua rukun ya. Tadi menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, dari definisi ini kita keluarkan ternyata puasa itu ada dua rukun. Ya. Apa definisi rukun? Ayo, siapa yang bisa nyebutin? Rukun. Arti rukun. Ya. Oke, nanti coba dibuka-buka lagi catatannya, dimurojah lagi, syarat, rukun, sunnah-sunnahnya, dan yang lain-lainnya nanti dicek lagi dan dipelajari lagi ya, supaya nanti kalian bisa kegambar nih, ketika kalian mendengar rukun, syarat, dan seterusnya. Ya. Nah, intinya rukun itu adalah apa yang kalian lakukan di dalam ibadah tersebut. Kalau syarat itu berada di luar ibadah tersebut, tapi harus ada ya, harus ada di setiap ibadah tersebut sampai akhir ya. Nah, ma yalzam min wujudihil wujud, ma yalzam min adamihil adam, wa la yalzam min wujudihi al wujud. Ma yalzam min adamihil adam, wa la yalzam min wujudihil wujud ya. Yang mana rukun ini kalau tidak ada itu membuat ibadah itu tidak ada, nggak sah. Kalau misalnya ada, ya belum tentu juga sah. Kenapa? Karena bisa saja dia melaksanakan rukunnya, tapi kemudian dia tidak melaksanakan syaratnya. Ya. Nah, di sini di puasa itu ada dua rukun yang harus kita tunaikan ketika kita menginginkan puasa. Kalau salah satu rukun ini tidak kita tunaikan, itu konsekuensinya apa? Puasanya batal. Ya. Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Niat untuk apa? Niat untuk berpuasa. Nah, maksud niat di sini adalah kita pertama ya berusaha untuk mematrikan niat di dalam hati-hati kita dengan niat yang ikhlas. Ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian, bukan untuk tuntutan, bukan untuk rutinitas. Benar-benar kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niat ini itu harus dilaksanakannya di malam hari sebelum fajar terbit. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyah minal lail. Lam yubayyitis siyam minal lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah puasanya seseorang yang belum meniatkan puasanya dari malam hari. Nah, ini perlu diperhatikan ya, untuk senantiasa meniatkan ibadah kita, ibadah siam kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita lebih maksimal lagi dengan sudah menunaikan satu rukun di antara dua rukun puasa. Kemudian yang kedua rukunnya adalah al-imsak tadi ya, menahan diri. Menahan dirinya dari apa? Jami'il muftirat, dari segala macam pembatal puasa. Nanti disebutkan pembatalnya apa saja. Nah, itu dia dua rukun yang harus kita perhatikan, niat dan menahan diri dari segala macam bentuk yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya
fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini adalah dalil mulai kapan sampai kapan kita berpuasa, ya. Fal'ana bashiruhunna, dan sekarang silakan kalian boleh mencumbu istri-istri kalian setelah sebelumnya dilarang. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian, dan makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khayt. Nah, ini kan sedang membicarakan tentang waktu malam, ya. Istri sudah halal, terus wakulu washrabu, silakan makan dan minum juga udah halal. Sampai kapan halalnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai kalian bisa membedakan mana benang yang berwarna putih dan benang yang berwarna hitam ketika malam hari, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian baru setelah itu diwajibkan lagi untuk berpuasa sampai malam atau terbenamnya matahari. Nah, sekarang kita coba ketahui satu persatu kira-kira apa saja ya yang membatalkan puasa tadi itu, ya. Kita kan diperintahkan untuk menahan diri dari segala macam bentuk yang membatalkan puasa. Yang pertama tentunya apa? Pertama dan kedua, ya. Al-aklu wasyarab, makan dan minum. Nah, perlu dicatat di sini, digarisbawahi amdan, makan dan minumnya secara sengaja. Kenapa? Kalau kita makan dan minumnya tanpa sengaja, maka itu masuk dalam kategori yang dimaafkan, sehingga ketika kondisi tersebut boleh melanjutkan puasanya sampai selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syarib falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang dia lupa padahal dia puasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Ya. Catatannya lagi-lagi di sini sengaja, karena kalau yang muntahnya tidak sengaja maka tidak batal dan tidak wajib qada baginya. Lagi hadis dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man dhara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi." Barang siapa yang dia muntah dengan tanpa sengaja, falaysa alaihi qada, tidak ada kewajiban untuk mengqada, artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa amdan falyaqdi, dan adapun kalau dia memuntahkan dengan sengaja, istaqo itu dia sengaja membuat muntah, seperti misalnya memasukkan jarinya ke dalam mulut sehingga terasa mual dan akhirnya muntah. Nah, ini termasuk dia muntah dengan sengaja. Falyaqdi, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa di hari tersebut di luar Ramadan. Artinya apa? Puasa di hari tersebut telah batal. Kemudian pembatal yang keempat dan yang kelima adalah al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk wanita, ya. Ketika datang masa haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal. Padahal dia misalnya sudah sahur, sudah ikut puasa,
tiba-tiba di pagi hari atau di siang hari ada keluar darah haid atau kemudian melahirkan misalnya, maka puasanya otomatis batal. Walaupun lahdzah minan nahar, walaupun sesaat sebelum buka puasa sudah membuat batal puasanya. Misalnya 5 menit lagi, 3 menit lagi sebelum buka puasa, padahal sebentar lagi nih buka puasanya. Qadarullah haid. Maka puasa hari tersebut dianggap batal dan wajib untuk menggantinya di waktu yang lain, ya. Kemudian pembatal yang keenam, al-jima'. Nah, ini khusus untuk suami istri, berhubungan suami istri. Nah, tapi di sini ada ketentuan. Kalau pembatal-pembatal yang lain itu ketika kita melakukannya, maka kita wajib untuk mengqadhanya kan. Nah, tapi untuk jima ini, kalau dia melakukannya dengan sengaja, ya, dan mungkin hampir jarang, ada nggak yang tidak sengaja, ya. Nah, ini kalau misalnya benar-benar dengan sengaja, maka bukan hanya batal puasanya, tapi juga wajib baginya membayar kafarah. Coba ada yang tahu kafarahnya apa? Oke. Nih, Ustadz akan bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun faqal, "Ya Rasulullah, halakt." Qal, "Ma lak?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Qala, "La." Qal, "Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Qala, "La." Faqala, "Hal tajidu it'ama 60 miskina?" Qala, "La." Qal, "Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fabayna nahnu ala dhalik, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wal 'araq al-miktal." Qala, "Ayna as-sa'il?" Faqala, "Ana." Qala, "Khudh hadha fatasaddaq bih." Faqala ar-rajul, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Fawallahi ma baina labataiha yuridul harratain, ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala, "At'imhu ahlak." Nah, perhatikan. Suatu ketika saat, kata Abu Hurairah, ya, saat kita duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau. Dan seketika laki-laki ini berkata, "Halaktu ya Rasulullah." Celaka wahai Rasulullah. Ini ungkapan ketakutan, ya, kekhawatiran. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa?" "Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan wa ana sha'im." Aku telah menggauli istriku di siang Ramadan dan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Kamu punya budak gak yang bisa kamu bebaskan dalam rangka untuk membayar kafarah, ya. Berarti kafarah pertama apa? Membebaskan budak. Terus kata laki-laki ini, "La, tidak ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan lamanya secara berturut-turut?" Kemudian laki-laki ini bilang, "La, tidak bisa wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fahal tajidu it'ama 60 miskina?" Apakah kamu bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Kemudian orang ini bilang, "La ya Rasulullah." Tidak Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad terdiam, ya, agak cukup lama. Nah, tiba-tiba saat para sahabatnya masih dalam kondisi tersebut, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang bi'araqin fiha tamr. Nah, dengan satu wadah yang isinya kurma.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Laki-laki tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, ambil ini dan bersedekahlah dengan ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian laki-laki ini bingung. Kira-kira kenapa bingungnya? Ini mau dikasih ke orang miskin yang mana? Emang ada yang lebih miskin dari saya? Kata beliau, kata laki-laki ini. Kenapa? Karena memang kondisinya sangat miskin ketika itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad untuk memerintahkan untuk memberikannya kepada orang miskin, dia bingung karena merasa bahwasanya beliau orang miskin dan berkata kepada Nabi Muhammad, emang ada yang lebih miskin dari saya? Kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Tsumma at'im ahlak." Ya udah kalau begitu berikan kurma ini untuk makan keluarga. Ya. Nah, ini adalah dalil bahwa orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang Ramadan wajib baginya membayar kafarah ya. Pertama, membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi pengecualian untuk laki-laki ini adalah pengecualian dari Nabi Muhammad SAW yang mungkin ada pembahasan fikihnya yang qadarullah Ustaz belum bisa menjelaskan pada kesempatan kali ini. Intinya 3 itu ya, antara 3 itu sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang tahu firman-Nya? Gimana? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, ayat sebelumnya berarti dari awal ayat. Kalau yang tentang puasa ada? Oke, kalau begitu di sini ada satu hadis lagi nih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi Ramadan fa utiya bi'araqin fihi tamr qadra 15 sa'an wa qala fihi kulhu anta wa ahlu baitika wa sum yauman wastaghfirillah." Nah, ini riwayat lainnya ada tambahan bahwasanya laki-laki tadi diperintahkan untuk memberikan makanan kurma tersebut untuk keluarganya dan juga beristighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang telah diperbuat. Nah, itu dia 6 pembatal puasa. Pertama, makan, 2 minum, ketiga muntah secara sengaja, keempat haid, kelima nifas, dan yang keenam bersetubuh dengan istri di siang Ramadan. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang perlu disampaikan juga adalah tentang adab-adab berpuasa. Ternyata ada nih adab-adab yang tadi di luar rukun tadi, tapi adab-adab ini sangat dianjurkan dan ini juga masuk dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah makan sahur. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, ini menjadi catatan besar nih untuk kita nih, ya. Mungkin kadang kita ketika dibangunkan atau harus bangun di waktu sahur agak berat, ya. Sehingga kemudian berpikir, udah deh nggak sahur juga nggak apa-apa, insya Allah kuat sampai maghrib, gitu. Atau udah bangun di waktu sahur, tapi kayak lidahnya tuh kayak nggak enak untuk memakan atau minum, ya, sehingga ada perasaan malas untuk makan dan minum sahur saat itu. Akhirnya berpikir lagi, udah deh nggak apa-apa nggak sahur,
Ya, masih kenyang ini kan bekas buka tadi misalnya. Bukanya makannya jam 10, jam 11 misalnya. Akhirnya nggak sahur dan bilang insya Allah kuat sampai maghrib. Nah, emang sahur itu hukumnya sunnah. Kalian tidak bersahur juga nggak apa-apa. Puasanya tetap sah kalau tidak ada pembatalnya. Tapi coba tanamkan di dalam hati kita bahwasanya makan sahur ini adalah tuntunan syariat kita, anjuran syariat kita, sehingga ketika kita makan sahur, itu kita niatkan, kita makan sahur itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena supaya puasanya nanti lebih kuat. Karena sudah terisi perut kita sebelum waktu fajar datang. Oke, itu juga memang membantu. Tapi yang lebih utama dari itu adalah bagaimana caranya makan sahur yang kita makan atau minum sahur yang kita minum adalah dalam rangka untuk mengikuti syariat dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Oh, Nabi Muhammad sudah sampaikan ada barokah di sana. Siapa di sini yang nggak mau barokah? Barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Siapa yang nggak mau kebaikan? Ya, kita yakin dengan hal itu. Nah, kalian tahu bahwa sudah dikatakan sahur walaupun hanya minum seteguk air, ya. Jadi sahur itu dikatakan sahur itu bukan harus makan nasi dulu, gitu kan? Harus nasi plus lauknya, bukan ya. Jadi kalau misalnya makan buah saja atau makan lauknya saja nggak ada nasinya, oh itu berarti belum sahur. Enggak. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hadisnya sahih, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, terkait dengan sahur ini, itu disunnahkan untuk diakhirkan, ya. An Anas an Zaid bin Thabit qal tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adhani was suhur qala qadra 50 ayah. Dalil yang memperkuat alasan kenapa kita disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur adalah sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini perkataannya Zaid bin Thabit, ya, bahwasanya suatu ketika kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah makan sahur kita langsung sholat. Maksudnya sholat apa ini? Sholat subuh. Nah, kemudian Anas berkata, kana bainal adzani was suhur. Berapa jarak antara kalian mulai makan sahur sampai kemudian azan, ya. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan qadra 50 ayah, kira-kira seukuran ketika kalian membaca 50 ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, kira-kira berapa menit tuh? Nah, itu waktu yang dianjurkan untuk memakan makanan sahur, ya, sekitar mungkin bisa 30 menit, ya. Atau kurang, yang bisa dipastikan cukup untuk kalian selesai dari makan makanan kalian sebelum kemudian azan subuh dikumandangkan. Nah, sekarang Ustadz mau tanya. Tadi disampaikan bahwa makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Nah, qadarullah nih. Padahal kita sudah ikhtiar untuk mengira-ngira waktu akhirnya tuh sudah dikadar-kadar. Tapi qadarullah mungkin karena ketiduran atau bagaimana, makannya mepet ke subuh. Ya. Sesaat sebelum selesai itu qadarullah azan. Padahal masih ada makanan nih di mulut. Terus gimana sikap kalian? Dibuang? Dilepehkan makanan yang ada di mulut kalian karena sudah kumandang azan? Bagaimana?
Kalau kondisi seperti itu tidak apa-apa, dituntaskan. Bahkan ketika kalian sudah menyendok makanan dan sudah dipegang sama kalian sendoknya, dituntaskan sendoknya, makanan yang ada di sendok, walaupun azan sudah berkumandang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi, fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika kalian mendengar suara azan, maksudnya azan apa? Azan subuh, wal ina'u 'ala yadihi, padahal makanan masih ada di tangannya tuh. Ya. Makanan masih ada di tangannya. Fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu, maka enggak perlu ditaruh lagi makanannya sampai kemudian dia menuntaskan makanan yang sudah terlanjur dimulai untuk dimakan. Ya, paham? Nah, tapi ingat ya, ini kondisi-kondisi yang sifatnya insidentil. Maksudnya adalah bukan atas kelalaian ataupun kesengajaan ya. Ya, sehingga kita mendapatkan uzur dari hadis ini. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, mensehatkan tubuh-tubuh kita semuanya, menguatkan jasmani dan rohani kita sampai besok kita melaksanakan bulan suci Ramadan ya. Dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan misi Ramadan tahun ini dengan baik dan maksimal. Kemudian adab yang kedua, tadi pertama makan sahur. Adab yang kedua untuk kita berusaha menjauhinya. Al-kaffu 'anil lagwi war-rafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Menahan diri dari perkataan-perkataan yang buruk, baik perkataan buruk secara bahasanya ataupun perkataan buruk yang buruk secara kontennya ya, seperti misalnya menggibahi, walaupun bahasanya halus tapi itu termasuk perkataan buruk, seperti adu domba, walaupun mungkin kata-kata yang dikeluarkannya itu indah dan bagus tapi itu termasuk perkataan buruk. Dan ini adalah adab yang harus dijauhi ya. Sekali lagi, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi ini harus kita jauhi. Bisa saja ya, puasa kita menjadi tidak bernilai gara-gara kita tidak mampu untuk menahan lisan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menjauhi perkataan zur, perkataan buruk tadi, dan amalan-amalan buruk juga, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang dia kemudian meninggalkan makan, meninggalkan minum. Allah nggak butuh. Maksudnya apa? Maksudnya ya udah, nggak bernilai lagi tuh puasanya kalau puasa kemudian dia tidak bisa menjaga sikap dan perkataannya. Kemudian yang ketiga, adab yang perlu diperhatikan juga adalah al-judu wa mudarasatul Quran. Dermawan dan semangat mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan juga ayahnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Tapi ketika masuk Ramadan itu beliau lebih dermawan lagi.
udah sosok yang paling dermawan, ketika masuk Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya. Dan Malaikat Jibril itu ketika Ramadan, setiap malam Ramadan menemui Nabi Muhammad SAW, ya, untuk Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di hadapan Malaikat Jibril. Ya. Ini yang ketiga. Tadi seperti yang Ustaz sampaikan di awal, ini bulan yang sangat identik dengan Al-Quran. Yuk kita jadikan momen bulan ini sebagai momen persahabatan erat kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, ta'jilul fitr, mempercepat buka puasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Sahur sunnahnya diakhirkan, tapi buka puasa sunnahnya diawalkan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kemudahan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mempercepat waktu berbuka puasa mereka. Maksudnya apa? Jangan menunda-nunda. Udah waktu maghrib, tapi kemudian tidak bersegera buka puasa. Nanti aja 10 menit lagi buka puasanya. Padahal udah masuk waktu maghrib. Nanti aja pas mau sholat isya. Nanti aja habis tarawih misalnya. Dipercepat. Ya. Buka puasa ini maksudnya bukan harus makan berat, ya. Yang penting dibatalkan berbuka puasa, ya. Nah, dua hal yang Ustadz ingin sampaikan dalam poin ini. Pertama, mempercepat buka puasa itu bukan berarti sama dengan kita mengakhirkan sholat maghrib. Ya, jangan salah kaprah. Buka puasa cepat itu bukan berarti kita harus langsung makan dengan makanan yang banyak, makanan berat ya istilahnya. Tidak. Karena buka puasa itu sudah bisa kita lakukan walaupun hanya dengan apa? Dengan makan kurma saja atau minum dan makan kurma, dan yang mana itu tidak membutuhkan waktu yang banyak, ya. Setelah batal sholat maghrib dan kemudian baru makan makanan yang berat. Kemudian yang kedua, saya mau tanya, kalau misalnya kalian nih, karena udah ini nih, udah semangat untuk mengamalkan buka puasa secara cepat, kan? Nah, suatu ketika misalnya kalian mendengar sayup-sayup azan. Wah, azan nih, harus bersegera buka puasa. Akhirnya kalian makan tuh, buka puasa. Setelah selesai makan, tiba-tiba baru tahu kalau ternyata sayup-sayup azan yang tadi didengar itu hoaks ternyata. Ternyata itu misalnya suara dari HP misalnya, atau suara iklan misalnya, ataupun yang lainnya. Ternyata belum maghrib. Maghribnya masih 2 menit, 3 menit lagi. Terus gimana dong? Dimaafkan nggak puasanya? Makanannya? Uzur nggak tuh? Wajib bagi kalian mengkodok puasa hari itu. Ya? Paham? Oke. Kemudian adab yang lain. Nah, terakhir Ustaz sampaikan ad-du'a 'indal fitr bima jaa'a fi hadzal hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afthara qala dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya. Berdoa saat di waktu-waktu
berbuka puasa ya. Selain karena waktu ini adalah menjadi salah satu waktu mustajab kita untuk berdoa, meminta doa apapun yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dhahabal dhamau," telah pergi rasa haus, "wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Dan ini adalah doa yang kita juga bisa kita doakan saat-saat kita ingin berbuka puasa atau di waktu-waktu buka puasa ya. Dan ini juga momen yang harus kita perhatikan untuk selalu menyempatkan diri agar apapun hajat yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahnya, dan kita harus yakin. Oke. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada hari ini ya tentang puasa, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa menyampaikan hal-hal terkait yang masih terkait dengan bulan puasa, i'tikaf, Idul Fitri dan yang lainnya, ataupun pembatal-pembatal puasa lainnya, kondisi-kondisi yang ada saat kita melaksanakan bulan puasa, apakah kemudian itu akan berdampak terhadap puasa kita atau tidak. Maka mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa disampaikan, dan Allahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza, dan silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan. Wah, iya. Ya. Untuk niat puasa yang dilakukan sebelum fajar atau di dalam hadisnya di waktu malam, ini berlaku hanya untuk puasa wajib saja ya. Karena kita sekarang sedang bahas tentang puasa Ramadan yang itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya, maka syarat atau rukun ini hanya berlaku untuk puasa wajib saja. Adapun puasa sunnah tidak diwajibkan untuk meniatkan niat tersebut semenjak malam. Dalilnya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan hari ini? Kemudian para istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Fa idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad saat menanyakan pertanyaan itu kepada istri-istri beliau, itu posisinya sudah tidak malam lagi, ini sudah pagi dan seterusnya. Nah, saat beliau tidak mendapatkan makanan untuk dimakan di hari tersebut, kemudian beliau langsung meniatkan untuk berpuasa saja di hari tersebut. Ini menjadi dalil bahwasanya puasa sunnah tidak harus meniatkan di malam hari. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.